Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Desiu. Karena ujian itu sudah jalan minggu ini di teknik, dan sebenarnya kalau di Fikes saya juga membantu perkuliahan di sana. Jadi mata kuliahnya tuh 2 SKS, 2 kelas, tapi dibagi 3 dosen. Jadi kalau saya sih cuman buat enjoy aja ya, karena lama tidak ngajar kimia dasar, jadi saya niatnya hanya membantu di sana. Jadi asik-asik aja kalau di prodi sana ya. Mungkin karena bukan mahasiswa yang tahu saya atau nggak kenal atau kenal ya, mungkin ada beberapa penyampaian yang mungkin terkesan agak sarkas mungkin lah ya, agak kurang baik dibagi semua orang, dan mohon maaf kalau itu terjadi ya. Apalagi kalau mungkin dengan intonasi saya dengan gaya Sumatera dan kawan-kawan ya, tidak ada ke arah sana. Mungkin juga ada yang kecewa dengan video-video yang lain ini segala macam ya. Mungkin ada beberapa hal yang digarisbawahi ya, sebenarnya digarisbawahi apa yang kita bahas. Batasi saja di situ. Jadi jangan sampai keluar dari area. Hari ini sebenarnya saya akan mengupload 6 video tugas, yang sebenarnya video itu harusnya ada 9, dan sebenarnya itu tugas mahasiswa ya, karena praktikumnya kan tidak bisa dijalankan karena WFH. Tapi memang saya pernah buat statement saya tidak akan mengupload tugas mahasiswa karena bla bla bla, saya kurang respect sebenarnya ya dengan mengupload tugas mahasiswa ke dalam YouTube saya, karena sebenarnya tidak. Tapi karena ini WFH dan ada yang harus saya bahas, jadi saya harus mengupload itu. Dan sebelumnya saya sudah izin ke mereka, dan mohon maaf kalau muka saya agak putih-putih ya di layar. Saya itu paling males kalau wajah saya tuh sebenarnya jerawatan jelek ya, kalau saya bilang mah ya. Nggak boleh ya, tidak mensyukuri ya, mohon maaf ya. Wajah saya lagi memang kalau jerawatan begitu, biasanya total wajah ya biasalah gitu ya. Dan saya tuh paling males kalau cuman untuk live atau apa ya, kalau keluar ya nyantai aja begini ya, karena buat saya kalau cuman buat dihapus untuk keluar biar kelihatan looksnya bagus ya, males banget deh ya. Males banget sebenarnya saya. Dan mungkin sekedar informasi ya begini ya, kalau ya enjoy aja. Kalau berangkat yang enggak lah ya, berangkat kerja kan ya. Kalau udah pewek di rumah tiba-tiba harus kayak hari ini harus buat video, jadi ya buat saya buat apa ya. Bukan yang harus kalau di kamera, saya mah kalau di kamera biasa aja ya, cuman sisir doang biasa ya. Kok kelihatan putih bu? Enggak, ini mah pakai sinar ya, pakai cahaya itu ya. Enggak, asli saya mah enggak seputih-putih amat ya, standar lah ya keluaran manusia seperti itu ya. Jadi begini ya, kalau dibilang ibu irit banget ya, suka-suka aku lah ya, suka-suka gue lah ya, duit gue gitu kan ya, mau gue hapus nggak gue hapus, suka-suka gue lah bahasanya, irit-irit duit saya gitu ya. Oke, sekedar intermezzo kalau itu ya. Bukan berusaha menjadi diri sendiri, bukan ya, ini kan cuma video ya. Buat apa ya, nggak gitu-gitu amat, nggak gengsi-gengsi amat. Nah, ini kan banyak banget tugas yang bukan banyak ya. Memang saya kalau ngasih apa-apa tugas, resume segala macam, karena memang mengkhawatirkan kalau dia tidak paham materinya. Kalau video tidak dirangkum memang ada beberapa, mungkin juga kalau kita mau dengerin orang harus pegang materinya juga seharusnya ya. Ya kalau di Fikes mah rata-rata bukunya ada nggak nih ceritanya segala macam ya. Nanti kita akan buat rapat ya, kesannya kayak kita di prodi ya. Kumpul lah di Google Meet, dan saya akan jelaskan bagaimana tugas kamu ini bla 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 bla. Kayak ini aja ya, contoh ini ya, contoh saja, jangan tersinggung. Ini tuh laporan praktikum ya, hasil dan pembahasan. Sebenarnya saya tuh udah bilang di video sebelum-sebelumnya ya, kalau saya sih saran ya, nonton video itu runut, jangan di skip, apalagi yang buat materi saya ya, kecuali videonya nonton di video orang lain lagi ya, terserah. Ini yang buat video saya sendiri, dan saya tuh menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Mungkin juga ada yang komen, bu saya hanya mau belajar yang sesuai di RPS. Oke, nggak masalah. Kalau saya sudah ngajarin di RPS dan saya berikan tambahan materi untuk itu, bukankah itu lebih baik ya, dibandingkan kamu belajar sesuai RPS tapi sebenarnya enggak juga ya. Jadi saya selalu mencoba untuk membuat video untuk kamu, menyesuaikan, dan kalau memang ada kebutuhan tentang materi tambahan di luar RPS akan saya tambahkan, karena itu jomplang ya materinya kalau nggak ditambahkan.
Misalnya kamu nggak butuh lah ceritanya tata cara membuat laporan ceritanya, ya udahlah Bu, langsung aja inti kita praktikum apa. Nah pertanyaannya, begitu dilaksanakan tidak ada penjelasan tentang itu, tentang pembuatan laporan seperti apa, nanti nyalahin lagi segala macam. Karena saya lihat loh di belakangnya ya, ini hanya satu sampel saja, dan saya mohon izin, video yang saya tampilkan 6 video mahasiswa saya itu bukan untuk dibahas isinya, bukan, karena dibahas isinya nanti setelah di Google Meet. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah cara mereka menyajikan hasil mereka ya. Jadi mahasiswa itu kan kreatif ya, ada juga yang enggak sih ya, nggak tahu banyakan yang mana. Jadi ngebuat video. Nah mungkin juga banyak yang komen, Bu videonya tuh ya Bu ya harusnya begini 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 ya. Kalau saya sih jujur ya, video itu saya udah nggak ada waktu lagi untuk mengedit ini itu. Saya lebih fokus kepada isinya. Nah lain ceritanya kalau kamu ya materinya itu apa segala macam. Kalau saya udah ngebongkarin buku aja. Nah kalau mau coba ya coba aja kamu salah satu video saya, misalnya Vapor Liquid Separation Process, kamu buka filenya, bukunya, ya kamu akan lihat sendiri isinya seperti apa. Dan tidak ada lagi, Bu kasih subtitle dong Bu, kasih ininya dong ya, percakapannya di Inggrisin dong Bu, terus coba Bu dikasih ini. Aduh udah nggak sanggup saya ya, maksudnya materi itu banyak. Saya tuh bukan vlogger yang pekerjaannya vlogger, makanya banyak orang vlogger itu yang beauty, vlogger yang makanan ya. Nah kalau saya ya coba aja perhatiin deh vlogger-vlogger yang materi kuliah, jarang banget dia kasih subtitle segala macam ya, subtitle ya. Ini ajalah percakapan lah ya, apa ya, karena kontennya aja kita mumet ya materi-materinya tuh. Nah kalau di sini nih ya saya tunjukkan ya, lampiran hitungan itu ada di lampiran, saya sudah sampaikan ya dan itu ada di runutannya. Dan saya tuh selalu memberikan di Google Classroom itu ceritanya, ngasih tahu di sini videonya apa saja ya. Misalkan nomor 9 ya, ini resume praktikum, ini suruh nonton dulu ini resumenya gimana sih ngebuat bab 1, bab 2, bab 3 diurutin sama saya ya. Tapi ya kadang-kadang kan ya mungkin Bu banyak banget videonya lah. Sekarang gini ya, kalau saya mah ya udah nggak ada waktu lagi Bu nonton videonya. Ya pertanyaan saya, begitu kamu ngerjain kamu bingung, saya nggak ngasih tuh salah. Saya sudah kasih kamu nggak sempet nonton, ya nggak tahu, coba di manage deh waktunya ya. Arti kata, atau kamu bagi tugas dengan teman kamu, jadi benar-benar satu orang meresum, mendengarkan segala macam, ya silakan aja ya, saya nggak ada urusan ya. Nah tapi kalau di pelaksanaannya saya menemui lah hitungan kok di hasil pembahasan dan pengamatan ya, apa dia nggak nonton video segala macam ya. Jadi saya akan membahas ini nanti ketika di Google Meet, kita kumpul bareng di sana ya. Dan video yang saya share itu adalah sebagai bentuk ketika ada yang menonton, oh jadi ternyata penyajian materi, penyajian hasil itu dalam bentuk video bisa begini ya, bisa begini, jadi lebih menarik. Misalkan nanti kamu ikut lomba ya, ikut lomba membuat video yang menarik segala macam, tentu kamu kan memperhatikan latar belakangnya ya, background belakang, langit segala macam ya, mungkin kamera lah segala macam ya, bagaimana pakaian orangnya. Tapi kalau di saya kan ya kamu lihat aja lah, video saya mah standar ya, tidak ada yang pakai apa ya, kostum yang wow segala macam atau ada endorse yang lain, nggak ada ya, standar sekali lah ibarat kata. Jadi video yang akan saya tampilkan 6 buah itu lebih kepada mungkin kamu ada inspirasi membuat suatu video kreasi. Rata-rata kalau lomba tuh 5 menit. Nah kalau video saya 30 menit, apa yang mau dikreasiin sama saya Maya. Bahkan kalau dulu videonya sampai sejaman kalau ngomong. Nah kalau yang ini tuh saya lebih ke segmen, kamu lihatlah orang, ini misalnya contoh satu aja ya. Mohon maaf ya kalau misalnya wajah kameranya terlalu dekat atau apa, kamu pasti komen-komen sana. Bukan itu yang ingin saya bahas ya. Saya tuh pingin bukan itu, ini mah biasa aja kalau menurut saya. Karena saya kalau melihat videonya, kalau isi materinya udah bagus, saya udah nggak lihat lagi kreasinya, enggak. Tapi kalau isinya jelek nih misal ya, saya paling nanti
nilainya naik-naik dikit karena ada kreasinya lah segala macam. Jadi ibarat kata kamu pasti terbantu. Saya sih nggak pengen ngasih nilai buruk, nggak pengen ya. Tapi setidaknya dari sekian yang disajikan adalah positifnya, plusnya lah ya. Jangan sampai buat laporan praktikum teh cuma 2 halaman ya. Ada kok, nanti saya tunjukin. Laporannya cuma 2 halaman, pas dibaca resume. Jadi dia sampai bingung, padahal di sini udah dijelasin ya kalau tugas di saya tuh saya kasih label DAS ya, karena nama saya Desi kan ya. Di sini resume, kalau video ditulisnya video ya. Jadi ini nggak saya klik ya karena ada linknya ya, mohon maaf ya. Jadi seperti itu, jangan sampai saya jadi bingung sendiri kalau mau ngasih nilainya gimana nih, kalau situ nggak serius gimana saya mau ngasih nilainya. Nah contoh ya seperti ini ya, kita agak kecilkan sajalah ya, mungkin nggak enak sama yang punya, misalnya layarnya terlalu dekat ya. Saya sih nggak pengen melukai orang, aduh muka gue gitu banget ya, adalah beberapa orang yang mengatakan demikian ya. Saya nggak pengen, kalau saya lihat sih anak-anak Fikas mah cantik semua ya, apalagi perempuan. Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan kami. Latar belakang laporan praktikum kimia. Nah kayak gini ya, bagus kan? Mungkin kalau ada yang lihat, ih ngapain sih mbak backgroundnya gitu. Kalau saya seneng ya, dia natural, terus dia tulis nama. Jadi saya kalau mau ngenilai, oh ada namanya ya, ini gitu ya, bagus nih ya. Saya belum karena, nah terus dia kayak gini ya, kasih belakang seret gini. Saya mah udah nggak ada waktu ya mas mbak ya. Jadi ini salah satu video aja yang kebetulan ini. Nah yang ini standing, dia berdiri. Kalau yang tadi kan duduk ya, kalau yang di depan sini nih ya, sini kan duduk. Jadi posisi kameranya tuh gini ya. Saya nggak terlalu masalah ya, karena poin saya pertama adalah isinya dulu ya. Setelah itu kalau isinya udah bagus, saya udah nggak lihat lagi yang ini segala macam ya. Terus di sini ada mbaknya, ini sejajar dia ya. Oke, ini terus dia ngomong sebelahnya tuh kayak ada bendanya gitu loh kesannya ya. Saya senang-senang aja ya dengan keterbatasan ruang ini dia bisa bergerak seperti itu. Nah seperti ini. Nah pas kayak gini tuh liriknya lagi sedih kesannya ya, padahal mah nggak ada urusannya ya. Nah kayak ngomong gini lagi ada gini ting gitu kan ya. Nah oke, ini mbaknya di depan ya, mungkin kalau di dalam ruangan sinyalnya kurang bagus. Nah ini juga ya, mbaknya kayak lagi sendu atau pas saya lagi nganin ini kan ya. Oke, tuh cantik-cantik kan mbak-mbaknya nih ya. Oke, marah sampai ada plat motor lagi platnya ya. Saya seneng loh yang kalau udah apa adanya ya. Mungkin nanti kalau ikut lomba pasti memberikan dengan apa sih lebih bagus video. Saya nggak mengomentari. Jadi kita ngambil segmen yang kan banyak lomba-lomba video, banyak lomba itu, jadi terinspirasi lah ya gimana membuat video segala macam. Itu sih ke arah sana ya, jadi bukan ke arah segmen yang lain. Nah setelah itu komentar seperti ini, video jangan di skip. Terus misalnya saya turun lagi ke bawah ya, seperti ini kan, apakah kurvanya harus dibuat garis lurus seperti ini padahal kan dia tidak berhubungan ya, apakah seperti itu. Jadi jangan sampai nanti misalnya ya nanti semester selanjutnya ketemu saya misalkan ya pasti ada yang bilang aduh jangan sampai ketemu Bu Desi lagi lah ya. Ya kalau saya mah cuma dimintain bantuan ya, kalau dimintain bantuan ya saya bantu ya sebisanya saya seperti itu. Kalau saya sih gitu ya, kalau sama Bu Eka ya, maksudnya Bu Eka, terus siapa lagi ya saya lupa, saya tuh lupa namanya, tapi kalau ketemu teh ngerti orangnya ya. Bu Risma, yang kaprodi sebelumnya ya, Bu Rati ya, saya senang-senang aja karena ketemunya juga apa ya, nggak sengaja di acara apa ya, saya oke aja. Selagi orang minta tolong saya bisa, saya tolong ya, maksudnya itu aja sih dasarnya ya. Terus ini kayak kesimpulan nih 3 poin ya. Nah sekarang saya balik, ini kesimpulannya kan 3 poin dia bilang ya nih, apa sih namanya tuh, ini kan udah pakai Word ya dikirimnya ya, kalau bisa sih apa sih ukuran fontnya sama segala macam. Ini 3, kita lihat aja tujuannya berapa sih, dia ada berapa poin. Nanti takutnya itu pas ngebuat lagi kayak gitu lagi nantinya ya. Sebenarnya itu sih yang dikhawatirkan saya nggak ngasih. Nah seperti ini, menghitung persentase endapan, mengetahui grafik. Yang kedua mengetahui grafik ya, mengetahui reaktan pembatas, reaksi pembatas, reaktan kali bukan reaksi.
Mana? Kita lihat dulu kesimpulannya. Nah, seperti ini. Apakah nomor 3 ngomong reaktan pembatas? Tidak, reaksi pembatas kita. Nah, itu dia ya. Jadi harusnya kalau dia ngasih 3 poin, 3 poin dan 3 poin itu ya mengenai itu. Ya, di sini juga endapannya sekian, endapan siapa, seperti itu ya. Karena kalau misalnya saya orang awam membaca, apakah orang langsung paham atau enggak. Nah, itu loh yang kita pikirkan ya. Terus saran di sini katanya perhatikan harus mempelajari, menguasai materi biar nggak bingung. Sangat dibutuhkan kerjasama ketika melakukan praktikum. Padahal kan ini WFH ya, apa yang mau dikerjasamain, apa yang berhubungan dengan lab. Jadi tuh saya tuh jadi heran, mungkin komen saya kurang bahasa Indonesia baik dan benar ya. Nih kayak gini, ngapain sih bahas yang praktikannya itu kan Anda. Itu saran, bukan bahas hal teknis dan seharusnya sudah dimiliki praktikan. Ngapain nyandur praktikum orang? Nah ntar ya, yang nyandur praktikum orang saya bahas nanti dulu ya. Apa ini? Kenapa dia nggak pergi? Oke. Jadi misalnya gini ya, kalau saran tuh bukan ngomongin, kamu tuh praktikan loh mahasiswa yang praktikum itu. Saya mah cuman pendamping ya, dosen pembanting ataupun yang mengatur praktikum. Jadi ketika kamu bilang praktikan, bukannya kamu jadinya ya. Terus memang kemarin kemana waktu nonton di awal di sini ya, di sini tuh saya cerita ngomong. Jadi sebelum masuk lab saya cerita dulu praktikum saya tuh di bawah FMIPA saat itu karena teknik kimia belum mumpun labnya, dan kita tuh masuk sudah paham materinya, langsung di pre-test, langsung post-test, lalu megang alat dan tidak dikasih tahu bagaimana ngerangkai alatnya, langsung jalan ya. Jadi kalau misalkan Anda bilang kita harus menguasai materi, lah kok itu yang dibahas, ini kita lagi buat praktikum apa gitu kan ya maksudnya ya. Terus dibutuhkan kerjasama, lah ini mah gak usah dibahas lagi atuh, ini mah teknis. Terus juga harus teliti dan hati-hati di laboratorium. Nah pertanyaan saya, kita praktikumnya kayak apa sih sekarang lagi kita bahas? WFH. Jika ada yang rusak, tanggung jawab pribadi. Lah kita bahas apa? Emang kamu melakukan di lab sehingga bisa ngeluarin saran ini, dan ini pun kalau dilakukan di lab nggak bisa ini jadi saran. Yang dijadikan saran tuh yang berkaitan dengan data pengamatan kamu, bukan nanti praktikannya harus hati-hati ya, mengambil datanya harus teliti. Itu juga bukan ya, bukan ke sana. Apa terobosan ke depannya? Bukan ini. Bukan seharusnya laboratorium diperbaiki, dikasih AC, bukan itu juga. Tidak ada berkaitan dengan alat bahan, tidak ada hubungan dengan fisiknya asisten dan kawan-kawan, tidak ada. Terus nih, lihat nih, kita kan praktikum ya laporan. Kalau nyandurnya dari buku kimia dasar nih, Raymond Chang, halaman berapa? Pakai buku ajar kimia dasar, halaman berapa? Apa yang dibahas? Laporan mingguan, ngapain Mbak di sini? Terus laporan hasil praktikum, ngapain Mbak di sini? Sekarang saya cek ya di atas ya. Saya cek di atas sekarang. Cek di atas, ini cuma simple ya, satu nanti saya terangin pas kita ketemu. Mana? Belum. Oke. Ini Ahmad. Ada Ahmad di bawah? Nggak ada. Ya. Sutrisno di bawah tadi ada? Nggak ada. Adanya Chang. Harijono ada di bawah? Nggak ada. Nah ini kosong ngapain? Oke. Teori dasar nggak ada ya, yang dijadikan daftar pustaka ya, nggak ada. Ini juga nggak ada. Tuh nggak ada. Nah ini hitungan yang seharusnya ada di lampiran. Ini ya kalau praktikum sebenarnya kalau warna-warna gini buat apa tujuannya, apa yang membedakan ya. Ini juga nggak ada. Ini ngapain kurva ada garis-garis ini tuh tujuannya apa? Dan ini pembahasan nggak ada tuh, hitung-hitungan kali-kali gini, tabel segala macam nggak ada. Udah. Terus ini di mana letaknya? Kamu taruh pakai ini di mananya ya? Saya nggak tahu deh kalau itu ya. Itu aja. Ini adalah
video pembuka untuk 6 video ke belakang. Jadi ini mau saya share. Jadi sebelum nonton video 6 itu kamu nonton ini dulu agar paham maksud dari video itu. Setelah itu nanti akan saya tampilkan lagi video bentuk kayak mengevaluasi tugas-tugas kalian ya secara Google Meet. Jadi mahasiswa saya bisa lihat secara langsung, karena banyak banget yang komen. Setelah saya komen itu tuh membuat banyak apa ya, kayak mempertahankan, Bu itu tuh begini, mohon maaf ya Bu, gitu ya. Bukan itu ya sebenarnya. Jadi kayak apa ya, salah paham mungkin atau gimana, saya nggak tahu. Yang kalau saya sebenarnya pengennya ya terbuka aja ya. Jadi kalau misalnya kalau satu video ini kan satu arah ya sebenarnya, nanti dibuatkan Google Meet. Setelah saya cek semuanya, ini udah dicek sih untuk yang praktikum, tinggal yang UAS ya. Dan mau dibuat juga di teknik kimia karena lagi UAS. Jadi Senin depan itu kita akan buat Google Meet ya. Di situ mahasiswa langsung jawab aja jawaban kimia organik dia apa, jawab segala macam, langsung koreksi bareng aja, langsung koreksi di tempat sama kalian sendiri, bisa tahu nilainya berapa. Jadi kayak langsung diulas ya, tidak lagi kayak berkas dibalikan, itu enggak. Kita akan bahas langsung di tempat. Demikian juga operasi teknik kimia 1. Tugas kamu tuh akan saya bahas ya, kalau bahasanya dikerdilin lah ya, mengapa kamu jawab sekian, mengapa jawab sekian, sampai ujiannya juga. Jadi kamu bisa menilai jawaban kamu tuh berapa sebenarnya poinnya ya. Daripada saya ngoreksi ini dari tadi tuh begini aja ya, sampai saya ya ampun capek gitu kan ya. Dan ini juga filenya nggak ke data ya, sampai pusing saya jadinya, ini gimana ngenilainya ini ya. Ini juga ada terus kan ya, mau malah bilang, Bu saya kirim ulang ya Bu, udah males saya ya, udah jangan tanya serius lah nih. Saya bilang buat apa namanya, laporan praktikumnya berapa nih, cuma 7 halaman ya, serius lah buatnya. Kalau serius saya juga nilainya serius ya. Itu aja, tidak ada bermaksud untuk menjatuhkan sesuatu, tidak. Silakan ambil poin positifnya, sehingga nanti kalau kamu praktikum lagi, terus kamu mencoba menulis lagi, kamu udah tahu yang mana bagian yang terbaiknya di mana. Jangan sampai nanti kamu nggak dapet poin praktikum tuh ngapain sih gitu ya, bukan sekedar ya udah jadi gitu, bukan ya. Jadi butuh step by step ya. Jadi kalau kamu praktikum sekarang, berapa sih kamu praktikum semester ini? Misalnya 1 ya, saya pernah praktikum itu 1 semester tuh 3. Dan bagaimana kami mau maintenance-nya. Nah itu, dan itu laporan ya per 1 ya, bukan kelompok 1, bukan per orang tuh 1. Jadi pinter-pinter memanage waktu ya, karena ya demikian yang dihadapi. Jadi itu tuh suatu bentuk kayak apa ya, pressure ya, tekanan ya. Nanti kalau pas bekerja sudah tidak kaget ya. Kalau misalkan pengennya bobo siangnya nggak terganggu ya, bukan kuliah namanya ya. Jadi dilihat dulu situasinya seperti apa dan apa. Jadi kalau memang saya ada yang kurang berkenan ya silakan saja ditinjau ulang, silakan komen, silakan apa, bebas. Jangan sampai menuliskan komen-komen yang nggak pantas ya, karena video ini di maintenance langsung oleh saya. Kita fair aja, saya juga pengennya fair kok ya, karena saya juga nggak pengen lah mengalami hal-hal yang nggak fair. Kalau memang intinya adalah ya udah Bu saya kirim ulang filenya, bukan itu jawabannya ya, karena kita bermain kan berdasarkan deadline. Apalagi sampai file tidak tahu benar apa enggak kamu submit, kan nggak mungkin. Google Classroom ini sangat terlihat apakah kamu sudah submit, apakah ini. Jadi ada plus minus dengan WFH, ada plus minus dengan Google Form ya. Itu sebenarnya adalah suatu bentuk pendekatan ketika kita mau tahu, katanya new normal, terus gimana kita mau dekatkan dengan teknologi. Ambil positifnya dan bagaimana caranya kita bisa tahu. Nah seperti kayak gini nih, yang nggak kirim tugas tuh ada 1 orang, seperti kan bisa ketahuan. Kalau dulu mah kirim tugas nih ya, misalnya temennya ada nih dulu kejadian ya, UAS ya, saya ingat sekali tuh ujian itu ya, UAS. Terus temennya itu mau ngumpulin jawaban, terus temennya tuh titip, misalnya kayak A mau ngumpulin jawaban, si B titip dong ke depan gitu ya. Nggak taunya pas dosen, dan untungnya ya dosennya tuh selalu menghitung. Dan itulah kenapa kalau ujian secara fisik saya selalu menghitung ya, khawatir ada yang terselip lah jawaban itu di mana. Nggak taunya waktu dosen saya
menghitung ada satu lembar jawaban itu tidak ada. Dicarilah ceritanya sampai akhirnya dosen itu mengurutkan berdasarkan MPM, berdasarkan daftar hadir ujian. Begitu dicek nama si B tidak ada, kan aneh. Padahal si B bilang, "Bu, saya tadi titip dengan si A." Dikejar dong si A-nya, dibongkar tasnya, dia nggak mau segala macam. Itu saya lihat sendiri ya saat kuliah, dan saya kaget ternyata ada tipe orang seperti itu ya. Dan kalau sekarang kayak gini kan udah nggak bisa ya, data kamu, ini kamu, privacy kamu segala macam. Dan dosennya nggak usah pusing siapa ya yang belum ngumpul, ngecekin satu-satu, ngurutin satu-satu. Kalau ini enggak, tinggal tahu, klik aja satu, siapa yang belum kumpul, oh ketahuan. Dan juga sini ketahuan filenya tuh, kalau misalnya tulisan dan ketikan nggak mungkin lah nggak kebaca, kecuali fontnya diubah sana sini ya. Jadi ada kelebihan di sini, dan sangat senang sekali saya bisa ngelihat ini ya, bisa kelihatan copy paste. Ini kalau misalnya tulisannya copy paste, saya tinggal copy, masukin ke Turnitin, ketahuan dia ngambil dari mana segala macam ya. Jadi banyak sekali yang terbantu di sini. Jadi silakan diambil positif dari suatu teknologi. Tentulah suatu saat orang akan merusak teknologi dengan cara negatifnya tentu, tapi kamu mengambil poin di mana. Termasuk video yang tadi di share, saya mengambil positifnya. Dia ambil angle begini, dia ambil angle gini, dia ambil angle gini. Nah, itu bukan mengkritik yang lain-lain, tidak ada yang ke arah sana. Jadi kalau di luar sana ada yang merasa tersinggung, ada yang ini ya, coba nonton videonya deh dari urut dan jangan di skip. Dan kalau udah buat aturan saya akan menegakkan aturan itu. Terlepas siapapun orangnya, saya tidak peduli. Ya, jadi kalau kamu temen ataupun bukan teman saya, ya pahami itu saja, aturannya sudah saya buat, udah saya kasih tahu. Jadi jangan kamu langgar segala macam. Kalau enggak ya menyingkir aja dari sana agar tidak bergesekan. Itu ya sebenarnya. Kalau padahal kamu bilang sendiri pinginnya ya bagus lah, inilah ya, jangan hari ini tapi terus ya. Jadi yang dicari adalah ritme atau iramanya, tek 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 ya. Ya jangan kayak tiba-tiba jantung dak pecah gitu ya, bukan ya. Jadi diambil sisi positifnya dan bagaimana cara menjalankannya, agar kalau saya sih kalau lupa ya biasanya saya catat ya, karena saya selalu bilang saya tuh takut suatu saat saya amnesia atau apa, saya tuh takut. Nah, ini salah satu bentuk rekognisi saya ya, maksudnya saya pernah ngomong ini dan saya harus catat kembali. Meskipun dalam video ini tetap harus saya catat kembali, karena bisa jadi suatu saat saya nggak punya akses dan kawan-kawan, itu dia ya. Terima kasih telah mampir di channel DCU. Habis ini ada 6 video, jangan lupa ya, setelah itu akan pembahasan lebih lanjut. Terima kasih atas waktunya, like, komen, dan share terkait dengan kebutuhan kamu yang ada di teknik kimia ataupun tidak. Barangkali saya bisa bantu, karena dengan kebutuhan kamu yang sebelum-sebelumnya lah banyak yang tanya, juga berkontribusi terhadap video ini ya. Sama ya, jangan di skip kalau ada iklan, di like, komen, karena sudah bernilai uang. Semoga teknik kimia bisa mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita impikan bersama. Terima kasih atas waktunya dan selamat pagi.